Bab 1061. Bersikap mudah padanya. Penatua pertama tidak tahan lagi mendengar semua kata-kata beracun itu. Nyonya pertama, apakah Anda bercanda? Jelas bahwa pertempuran barusan itu serius, Yule sama sekali tidak mudah pada Jack. Itu adalah serangan percobaan, tetapi Yule jelas tidak mudah pada Jack. Penatua ketiga, Wade White, duduk di samping, mengamati keributan itu. Dia tidak mengomentari apapun, tetapi entah bagaimana dahinya berkerut. Itu karena dia melihat serangan itu dengan jelas dengan mata telanjangnya sendiri. Serangan itu sepertinya tidak sengaja dilakukan oleh Yule pada Jack. Mungkinkah Pang ini benar-benar memiliki kekuatan untuk mendapatkan tempat pertama? Nash White sangat percaya padanya. Wajah Wade menjadi kusam dan muram. Sepertinya hanya ada satu cara baginya untuk merebut posisi kepala keluarga, yaitu menemukan cara untuk membunuh penatua pertama dan kemudian membunuh Jack setelah Nash mati karena racun. Pada saat itu, tingkat bela dirinya akan menjadi yang tertinggi dan terkuat di keluarga kulit White, dan jika dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi kepala keluarga kulit White, siapa yang berani menentangnya? Pada saat ini, di atas panggung turnamen nomor 1, Yule menyerbu ke arah Jack dengan tinjunya terkepal sekali lagi. Dia terkejut, pada saat yang sama, merasa terhina ketika dia diledakkan oleh Jack. Namun, kali ini, ada lapisan tipis chi biru muda yang melingkari tinjunya yang terkepal. Jelas, serangannya jauh lebih kuat dan lebih menakutkan dari sebelumnya, dia benar-benar mengendalikan chi-nya untuk mengelilingi tinjunya untuk meningkatkan serangannya. Sepertinya aku meremehkanmu. Ketika Yule mendekati Jack, sudut mulutnya melengkung ke atas, dan tinjunya menerjang Jack dengan kecepatan kilat. Jack merespons dengan cepat dengan kepalan tangan yang terkepal. Dia juga bisa mengendalikan chi di tubuhnya dengan baik, dan dalam sedetik, lapisan chi biru muda memeluk tinjunya. Menghadapi serangan Yule, Jack mengepalkan tinjunya dan menyerang langsung dengan tinju Yule. Suara tinju mereka yang beradu jauh lebih keras dari sebelumnya, dan dampak kuatnya membuat Yule terlempar dari panggung turnamen. Lidah Yule diikat. Dia bahkan tidak menggunakan teknik seni bela diri apapun, namun dia tersingkir dari kompetisi oleh Jack begitu saja. Hanya dengan pukulan. Ketika kesadaran akhirnya menyadarkannya, dia sudah berdiri di bawah panggung, di luar ring turnamen. Terima kasih, Suster Yule. Maaf jika saya telah menyakiti Anda. Ini adalah satu-satunya cara bagi saya untuk memenangkan kompetisi ini. Jack tertawa hangat, dan kemudian hanya dia yang melompat turun dari panggung. Sama sekali tidak ada pemalsuan dalam pukulan itu sekarang. Aku tidak menyangka Pang itu berada di level setengah dewa. Penatua ketiga tersentak, pada saat yang sama, mengeluarkan desahan kekalahan yang besar. Lebih jauh lagi, melihat ketebalan dan kekayaan Chi dari Pang itu, juga kendalinya atas Chi, saya menduga bahwa Pang sudah berada di tahap akhir atau bahkan tahap puncak alam setengah dewa. Tidak aneh. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Lily agak terdiam, dia tidak bisa menyangkal kekuatan Jack. Kemampuan Jack untuk menggunakan Chi untuk menyerang sudah menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang setengah dewa yang solid. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Tidak buruk, ya, kamu jauh lebih kuat dariku. Sekarang aku percaya padamu untuk memenangkan tempat pertama. Yule mendekati Jack ketika dia melihatnya melompat turun dari panggung. Sekarang, pergilah ke sana dan kumpulkan hadiah untuk 50 besar. 5 pil jemaat Chi. Yule berkata kepada Jack dengan senyum pahit di wajahnya. Bab 1062. Tidak aneh. Pang ini mengalahkan master menakjubkan kita Yule dan membuatnya tersingkir dari turnamen. Hehe, kompetisi ini luar biasa, bukankah ini menarik? Di tribun penonton, salah satu kepala keluarga cabang White tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Iya, itu memang mengasyikkan dan mengejutkan. Jack dibesarkan dan dilatih di dunia sekuler, namun dia memiliki keterampilan dan prestasi seperti itu. Aku ingin tahu, di level mana status seni bela dirinya saat ini. Seharusnya tidak lebih lemah dari salah satu orang kulit White. Kepala lain dari keluarga cabang White menimpali. Kepala keluarga cabang White yang berharga kemudian menjawab. Ini seharusnya tidak mungkin. Kami adalah keluarga besar dan terkemuka di dunia tersembunyi, dan Yule berasal dari keluarga utama White. Dia harus memiliki teknik dan strategi bertarung yang lebih baik. Adapun Jack, yang mengalahkannya, mungkin dia memiliki status seni bela diri yang lebih tinggi, kemungkinan besar dia berada di tahap akhir dari tingkat setengah dewa.
Haha, sebenarnya, aku berharap bocah itu bisa memenangkan posisi pewaris kepala keluarga. Lagi pula, hanya orang seperti itu, yang bangkit perlahan dari duniawi, yang akan mengerti memperoleh seni bela diri dan meningkatkan kecakapan bertarung itu sangat sulit. Saya pikir mungkin lebih baik baginya untuk menjadi pewaris daripada Lance yang tinggi dan maha kuasa. Lance terlalu sombong, bukan? Kepala keluarga cabang White lainnya tertawa terbahak-bahak setelah memikirkan masalah ini. Diam, kecilkan suaramu. Kamu akan berada dalam masalah besar jika Lily tidak sengaja mendengarmu. Jika itu masalahnya, sumber daya untuk meningkatkan status seni bela diri untuk keluarga cabang akan dibagi 2 bulan depan. Wanita itu menyimpan dendam untuk waktu yang lama. Seorang lelaki tua yang berdiri di samping kepala keluarga cabang White mengingatkan mereka dengan nada panik. Kepala keluarga cabang White melihat sekeliling, lalu berbisik dengan tegang, kami sangat jauh, tidak mungkin baginya untuk mendengar kami, kan? Berbicara tentang dia, kali ini putranya telah menghilang begitu lama dan masih belum, jika tidak ditemukan, kurasa dia kemungkinan besar sudah mati sekarang. Selanjutnya, posisi pewaris kepala keluarga sekarang jatuh ke tangan orang lain. Kurasa dia pasti marah dan mendidih. Tentu saja, dia kesal. Tapi dia pantas mendapatkannya, bukan? Dia selalu memandang rendah orang kapanpun dan kemanapun dia pergi, terutama anggota cabang keluarga kulit White. Kami berada di bawah manajemen biadabnya selama ini, dia meminta sumber daya berkualitas tinggi untuk peningkatan status seni bela diri, dan hanya menyisakan sumber daya dasar dan berkualitas rendah untuk kita. Kepala keluarga cabang White menghela nafas panjang dan berkata, kami hanya anggota keluarga cabang. Jika anggota keluarga cabang ingin tumbuh, anggota keluarga utama harus berkembang lebih banyak lagi, maka masuk akal untuk kita untuk menyerahkan semua sumber daya berkualitas baik kepada keluarga utama agar mereka bisa lebih kuat. Jika tidak, keluarga White tidak akan mencapai apa yang kita miliki saat ini. White tidak akan menjadi salah satu dari 8 keluarga bayangan di bumi ini. Petik 2. Tapi, dia meminta lebih dan lebih setiap tahun, dan saya mendengar bahwa orang utama yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan sumber daya ini adalah penatua ketiga. Penatua ketiga ini memiliki hubungan dekat dengan nyonya pertama yang jahat, jadi saya kira permintaan itu diperintahkan oleh nyonya pertama. Orang tua itu berkata dengan nada tegas. Pada saat ini, Jack telah mengklaim 5 pil sidang Qi-nya. Dia menyimpan 5 pil di dalam cincin bela dirinya, baru kemudian dia kembali ke tim pemenang. Kido, kamu tidak seburuk itu. Kamu menang lagi, dan kamu sebenarnya berada di level setengah dewa. Sungguh mengejutkan. Tiba-tiba, seorang pria mendekati Jack dengan seringai sinis. Adalah Hudson, yang telah memenangkan ronde kedua dan masuk ke ronde ketiga. Aku harus menang. Untuk mendapatkan Cryo Pearl, satu-satunya cara bagiku adalah memenangkan turnamen ini. Jack mengamati orang di depannya saat dia berbicara dengan nada tenang. Haha, apakah kalian semua mendengar itu? Pang ini telah menyatakan niatnya untuk datang ke keluarga White. Dia mengincar mutiara Cryo. Apa artinya ini? Dikatakan bahwa dia ingin menjadi nomor 1. Hudson mencibir sinis. Dia kemudian berbalik ke arah kerumunan dan berkata dengan suara kasar dan keras, teman-teman, jika ada di antara kalian yang menghadapinya di ronde mendatang, jangan bersikap lunak padanya, oke? Dan bahkan jika kamu menang melawannya, kamu sudah untuk melumpuhkannya. Kalau tidak, jika kita membiarkan bajingan ini mendapatkan tempat pertama, kita, para master yang dilatih di keluarga kulit White, akan malu, dan yang lain akan berpikir bahwa kita lemah. Jangan khawatir, aku pasti akan memastikan dia terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan jika dia menjadi lawanku di ronde berikutnya. Bab 1063. Martin yang tinggi dan besar mengintervensi dengan suara kasar. Pang itu hanya beruntung di babak sebelumnya dan mengalahkan Yule. Pria lain menimpali dengan senyum dingin. Pertama, Yule sama sekali tidak menyangka dia berada di level setengah dewa, jadi Yule tentu saja tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran, memberinya keuntungan untuk memenangkannya. Kedua, Yule belum memiliki kekuatan penuh, waktu untuk menggunakan teknik dan keterampilan bela dirinya. Jika dia punya waktu untuk menggunakannya, atau bahkan mengeluarkan senjata, akan mudah baginya untuk memenangkan ronde itu. Pria yang menimpali setelah merenungkan adalah Grandmaster kelas 9. Jack tidak repot-repot memperhatikan orang-orang ini, sebaliknya, dia duduk,
menyilangkan kaki, dan menunggu dengan santai untuk putaran berikutnya. Penghinaan dari orang-orang ini, cepat atau lambat, dia akan menggunakan tinjunya untuk menanggapi dan membuat mereka mengerti bahwa meskipun dia, Jack White, berasal dari dunia biasa, dia tidak kalah dengan yang disebut tuan dari keluarga White ini. Jack memperhatikan Penatua ketiga dari jauh, yang berada di platform pandang tinggi. Satu-satunya orang yang mengkhawatirkannya adalah Penatua ketiga. Karena Titus telah memberitahunya sebelumnya bahwa Penatua ketiga, Lily, dan pelindung ke-9, Brenton White, pada dasarnya adalah sebuah tim, mereka dekat satu sama lain. Penatua ketiga sangat pandai menyembunyikan dirinya dalam kegelapan. Senyum hangat namun palsu selalu menghiasi wajahnya setiap kali dia berbicara dengan seseorang. Jack berpikir bahwa dia harus berhati-hati terhadap Penatua ketiga. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa status seni bela diri Penatua ketiga dan kecakapan tempur adalah yang terbaik. Selain Penatua pertama, hanya Nash White yang bisa bertarung dengannya. Tapi sekarang ayahnya diracun, oleh karena itu, satu-satunya orang yang tersisa yang dapat menahan Penatua ketiga adalah Penatua pertama. Jack tidak peduli tentang apa yang disebut master ini. Dia sudah berada di alam dewa sejati, dengan tingkat bela diri dan kecakapan tempur seperti itu sudah cukup baginya untuk mengalahkan tuan-tuan ini dengan mudah. Meskipun demikian, dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Penatua ketiga dan orang-orangnya. Jika pihak lain telah merencanakan pembunuhan padanya, dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan mereka. Lagi pula, Jack belum pernah bertarung dengan orang yang begitu kuat sebelumnya. Segera, putaran kedua akhirnya berakhir. Selanjutnya adalah ronde ketiga. Dengar baik-baik, dalam ronde kompetisi ini, hanya ada 5 pemenang, 5 besar. Jadi ini adalah ronde jarak dekat lainnya, dan itu hanya berakhir ketika hanya 5 terakhir yang berdiri di atas panggung. Dan 5 kandidat teratas akan diberikan rumput berjiwa premium kelas 1. Penatua keempat terbang ke atas panggung dan mengumumkan aturan untuk ronde ketiga dengan keras. Semangat para kandidat tiba-tiba melonjak tinggi ketika mereka mendengar tentang hadiah untuk 5 besar, rumput yang bersemangat. Mereka jelas tidak melihat ini datang, mereka tidak menyangka 5 besar akan menerima harta seperti itu. Apa itu rumput spirited? Rumput spirited premium kelas 1. Apakah itu sesuatu yang kuat? Mengapa semua orang begitu bersemangat? Di suatu tempat di bawah panggung, Selena bertanya dengan wajah bingung. Jack memenangkan semua ronde sebelumnya adalah dalam harapannya, bagaimanapun juga, dia tahu betul bahwa tingkat seni bela diri Jack sudah berada di tingkat dasar tingkat dewa sejati. Bagaimanapun, dia masih pergi dan bertanya tentang para master dan merasa lega seketika ketika dia mengetahui tingkat seni bela diri mereka. Dia benar-benar percaya bahwa posisi tempat pertama di turnamen ini adalah milik Jack. Bab 1064. Elaine, yang berada di samping Selena, melemparkan senyum tipis namun lembut, lalu dia menjelaskan dengan nada santai, "Saudari Selena, segala sesuatu di bumi ini memiliki roh, termasuk pohon, rumput, dan sebagainya. Jika makhluk hidup tumbuh di tempat di mana energi spiritual padat dan kaya, dan dipelihara oleh energi spiritual untuk waktu yang sangat lama, rumput ini atau apapun akan menjadi bersemangat. Mereka akan mulai menyerap energi spiritual di sekitar mereka." Selena mengangguk dengan kebingungan terpampang di wajahnya. Semua orang sangat senang dengan rumput yang bersemangat ini. Apa fungsinya? Apakah manfaatnya benar-benar luar biasa? Tentu saja, ini luar biasa. Sulit dan sulit untuk menemukan rumput spiritus, yang membuatnya sangat langka. Rumput spiritus ini tidak hanya harus tumbuh di tempat dengan kepadatan energi spiritual yang tinggi, tetapi usia juga penting. Semakin tua usia rumput yang bersemangat, semakin langka dan semakin baik. Selain itu, kita akan melihat tingkat kekayaan energi spiritual di dalamnya dan mengkategorikannya ke dalam kelas yang sesuai. Ada total 9 kelas, kelas 1 adalah kualitas terendah dan ke-9 adalah yang tertinggi. Dalam kelasnya sendiri, kami membaginya lebih lanjut menjadi dasar, menengah, dan premium. Rumput berjiwa ini membantu kami meningkatkan status seni bela diri dan kekuatan tempur kami lebih cepat dari biasanya. Elaine tersenyum hangat dan menjelaskan kepada Selena dengan sabar. Wow, jika seseorang telah mengkonsumsi cukup rumput berjiwa, apakah itu berarti dia dapat meningkatkan kecakapan tempur dan tingkat bela dirinya lebih cepat dan lebih besar?
Ben, yang berada di samping Selena, mau tak mau berseru keras mendengar penjelasan Elaine. Matanya berbinar dan penuh keinginan, seolah-olah dia telah menemukan cinta dalam hidupnya. Seorang petarung yang kuat, siapa yang tidak ingin menjadi eksistensi yang kuat? Seorang petarung yang kuat seperti Jack, dia bisa membunuh puluhan bahkan hingga ratusan orang hanya dengan lambaian telapak tangannya. Di masa lalu, Ben tidak mengetahui semua ini, maka dia secara alami tidak memiliki keinginan untuk kecakapan bela diri. Sekarang setelah dia mengetahui semua ini, dia secara alami memiliki keinginan untuk menjadi lebih kuat. Satu-satunya cara untuk melindungi keluarganya adalah menjadi lebih kuat. Dia sudah dewasa, dia tidak ingin dilindungi oleh Elaine sepanjang waktu. Dia juga ingin melindunginya. Itu pasti. Tapi kecepatan meningkatkan status seni bela diri sangat bergantung pada teknik yang digunakan. Semakin tinggi level tekniknya, semakin cepat Anda mendapatkan peningkatan dalam kekuatan bela diri Anda. Elaine tersenyum, berhenti, dan melanjutkan. Iya, ini seperti permainan. Selalu mudah untuk mendapatkan peningkatan status seni bela diri ketika Anda pertama kali mulai berlatih. Dan itu tumbuh semakin sulit saat Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ketika Anda mencapai tingkat Grandmaster kelas 9, pada dasarnya itu sangat tergantung pada bakat Anda untuk menerobos dan naik ke tingkat berikutnya. Tetapi, bagi sebagian orang, mereka bahkan tidak dapat mencapai tingkat Grandmaster kelas 1. Oleh karena itu sangat tergantung pada bakat, sumber daya, dan teknik seseorang. Ini semua saling berhubungan. Selena kaget mendengar kata-kata Elaine. Ini benar-benar tidak mudah, bukan? Aku bertanya-tanya bagaimana bakat alamiku di bidang ini. Aku tidak ingin menjadi beban bagi Jack sepanjang waktu dan meminta bantuannya. Jangan khawatir, Sister Selena. Aku percaya padamu. Kamu pasti lebih berbakat daripada kebanyakan orang. Elaine tertawa kecil. Selain itu, ketika kakak Jack menjadi pewaris kepala keluarga, dia pasti akan memberimu beberapa pil yang luar biasa seperti pil jemaat Qi untuk membantumu meningkatkan status seni bela dirimu. Kamu berada di tahap awal, jadi cepat bagi Anda untuk meningkatkan status seni bela diri Anda, dan bahkan lebih cepat dengan semua pil dan herbal itu. Selena menggelengkan kepalanya dengan imut setelah memikirkan apa yang dikatakan Elaine. Tapi dia cepat bertanya-tanya tentang beberapa pertanyaan. Ini aneh. Tuan-tuan ini sudah berada pada status seni bela diri tingkat tinggi, mengapa mereka masih senang dengan rumput spiritual kelas 1? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kelas 9 adalah yang terbaik? Jadi, pertama yang kelas bahkan tidak begitu berharga, kan? Ben berada dalam kebingungan yang sama seperti Selena. Iya, mengapa mereka senang dengan rumput semangat kelas 1? Elaine kembali dengan senyum pahit. Sistem penilaian adalah apa yang saya dengar dari generasi yang lebih tua. Itu diturunkan dari generasi ke generasi. Tetapi, pada kenyataannya, bahkan rumput roh kelas 3 sangat langka, belum lagi kelas 9. Semua rumput ini dianggap harta karun tertinggi. Terlebih lagi, untuk seniman bela diri Grandmaster kelas 9 atau bahkan seniman tingkat setengah dewa, bahkan rumput semangat kelas 1 pun bisa banyak membantu mereka. Bab 1065. Di sini, Elaine berhenti sejenak sebelum melanjutkan, itulah sebabnya banyak orang meragukan apakah rumput roh kelas 3 atau 4 atau lebih tinggi benar-benar ada, karena belum pernah ada yang melihatnya. Selain itu, ada legenda lain yang bahkan lebih menarik. Siapa yang tahu apakah itu benar? Legenda apa ini? Selena dan Ben bertanya bersamaan. Elaine tersenyum. Status tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang pejuang Qi saat ini adalah berada di puncak status dewa sejati. Sangat sulit untuk meningkatkannya setelah Anda mencapai tahap itu karena kami tidak memiliki keterampilan seni bela diri apapun yang melampaui itu. Tetap saja, ada legenda yang mengatakan bahwa itu mungkin untuk mencapai sesuatu yang lebih, status dewa tertinggi. Elaine memikirkannya, lalu dia melihat saudara-saudara di depannya, benar-benar serius. Menurut legenda, Anda akan dapat memperpanjang hidup Anda ketika Anda mencapai status dewa tertinggi, katanya. Rupanya, kamu akan bisa hidup sampai 200 tahun. Mustahil. Selena dan Ben menarik napas dalam-dalam, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Jika legenda itu benar, maka seseorang dengan status itu bisa hidup sampai mereka berusia 200 tahun. Siapa yang tidak menginginkan hal seperti itu? Selain itu, seseorang dengan status dewa sejati cukup menakutkan.
Seseorang dengan status dewa tertinggi pasti sangat kuat. Kompetisi telah dimulai. Ayo kita menonton. Ini hanya legenda, tidak ada yang tahu apakah itu benar. 8 keluarga bayangan semua mencoba mengungkap misteri ini. Mereka telah pergi ke begitu banyak tempat berbahaya, tetapi mereka belum menemukan satu petunjuk pun bahkan setelah bertahun-tahun. Itu sebabnya saya pikir kemungkinan semua legenda ini hanyalah legenda. Elaine melontarkan senyum malang. Jika memang ada rumput roh kelas 8 atau 9 yang ada di luar sana, mereka pasti mengandung jumlah Qi yang tak terbayangkan. Dan itu mungkin akan membuat tubuhku meledak dalam sekejap. Lagi pula, tidak mungkin tubuh sepertiku bisa menerimanya, energi sebanyak itu. Pada saat itu, 50 kontestan tersisa di panggung pertempuran. Hanya 5 yang akan maju ke babak berikutnya setelah pertempuran jarak dekat. Terbukti bahwa persaingan jauh lebih sengit dari jarak dekat sebelumnya. Lagi pula, semua orang yang masih berdiri di sana adalah petarung yang kuat, setidaknya Grandmaster kelas 7 hingga 9. Hanya petarung seperti itu yang memiliki kesempatan untuk bertahan sampai saat itu. Kamu tidak akan lolos kali ini, Jack. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, Hudson sudah menatap Jack, tangan terlipat di dada, dan senyum dingin di bibirnya. Aku tidak merencanakan itu. Jack tidak bisa menahan senyum pahit. Kau meninggalkanku tanpa pilihan kalau begitu, katanya, karena kau sangat ingin disingkirkan. Biarkan putaran dimulai. Penatua keempat berdiri di ujung jari kakinya lalu terbang dari panggung. Kemudian dia mengumumkan dengan suara yang jelas. Bersambung.